Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi untuk ngaji hati. Mengkaji tentang amalan-amalan hati yang insya Allah menyelamatkan kita, membersihkan kita, dan membawa kita kepada keridhaan Allah Ta'ala. Kemarin kita sudah membahas tentang takwa. Hari ini kita masih membahas tentang takwa, kaitannya dengan ilmu dan juga sifat-sifat orang yang bertakwa. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Kita lanjutkan pembahasan kita al-ilmu wa taqwa. Qala musannif hafidhahullah ta'ala, hunaka mas'alatun muhimmatun fi hadzal bab. Ini ada masalah yang sangat penting dalam bab ini. Wa hiya wujubu irtibati taqwa bil ilmi, yakni sebuah kemestian untuk mengaitkan antara takwa dengan ilmu. Fala tasihhat taqwa ma'al jahli, karena takwa itu tidak akan bisa terwujud, tidak sah dengan adanya kebodohan. Takwa itu berkaitan dengan ilmu, dan takwa tidak akan terwujud dengan kebodohan. Fayalzimul insanu an ya'rifa awwalan madza yattaqi. Maka mesti seseorang itu mengetahui pertama kali apa itu takwa, apa itu bertakwa. Fayata'allama ahkamaddin wa ya'rifal halala minal haram. Maka dia mempelajari hukum-hukum agama, dia mengetahui halal dan mengetahui haram. Hatta idza arafa al muharrama ibta'ada anhu wa tarakahu. Sehingga ketika dia mengetahui sesuatu yang haram, dia menjauhi dan meninggalkannya. Sebagaimana di beberapa pertemuan kemarin kita bahas bahwa di antara makna takwa adalah berhati-hati. Hati-hati. Maka ketika dia mengetahui mana yang haram, dia menjauh sebagai bentuk kehati-hatian dan meninggalkannya. Wa bida'wa at-taqwa imtana'a kasirun minal jahalah an ba'dil mubahat al-khalisah allati la yasubuha syaibatul haram. Nah, sebagian orang, kebanyakan orang yang bodoh atas nama takwa, dia itu kemudian menjauhi hal-hal yang mubah, yang jelas mubahnya, yang tidak ada cacat yang berpotensi bisa menjatuhkan dia ke hal-hal yang haram. Jadi atas nama takwa ada banyak orang yang karena dia tidak tahu, kemudian dia menjauhi hal-hal yang jelas-jelas mubah, yang tidak berpotensi bisa menjatuhkan dia kepada perkara haram. Wa hadza min babi wada'i syai'i fi ghairi mahalihi. Maka yang demikian ini termasuk meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa huwa dulmun, bahkan itu termasuk bentuk kedzaliman minal abdi li nafsihi, yaitu kedzaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Kenapa? Li'annahu harama nafsahu minal mubahi ta'abudan, karena dia mengharamkan untuk dirinya sesuatu yang mubah dalam rangka beribadah. Walaisa dalika minat ta'abud fi syai'in, maka yang demikian itu sama sekali bukan termasuk wilayah ibadah. Jadi kenapa beliau mengaitkan antara ilmu dengan takwa? Karena disinyalir dari apa yang beliau sampaikan, ada sebagian orang yang dia tidak tahu, kemudian dia itu karena bentuk kehati-hatian dan yang berlebihan, akhirnya apa? Dia mengharamkan dirinya dari perkara yang jelas-jelas mubah. Akhirnya malah bukan hati-hati ya, tapi ya malah sembrono. Ya, karena tanpa ilmu dia mengharamkan sesuatu yang halal. Gitu. Padahal niatnya dia mengklaim ini bagian dari wujud ketakwaan, wujud kehati-hatian. Makanya penting mengaitkan antara takwa dengan ilmu. Nah, dan beliau bawakan tentang sifatul muttaqin, sifat-sifat orang bertakwa. Agar kita setelah kita tahu definisi takwa, kemudian perintah takwa, kemudian bagaimana kita mengukur diri kita sendiri, apakah kita itu sudah termasuk orang bertakwa, apa indikatornya. Nah ini diantaranya beliau bawakan berupa sifat-sifat orang bertakwa. Innalil muttaqina sifatin
yu'rafuna biha bainan nas. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu memiliki sifat-sifat yang itu diketahui oleh orang-orang. Dia membedakan dirinya dengan orang pada umumnya. Dzakarallahu subhanahu wa ta'ala ba'dan minha. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebagian dari sifat-sifat itu. Famin hadhihi sifat, di antara sifat-sifat yang disebutkan Allah, yang pertama, yu'minuna bil ghaib imanan jaziman. Dia itu beriman terhadap perkara-perkara yang gaib dengan iman yang kokoh. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini adalah hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Itu sifat atau karakteristik yang pertama. Sekaligus ini juga kalau kita mau mengambil pelajaran yang lain, bagaimana caranya agar Al-Quran itu bisa menjadi hudan, bisa menjadi petunjuk, maka kita harus menjadi orang yang bertakwa. Karena Allah katakan, dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau Al-Quran belum bisa menjadi petunjuk bagi kita, barangkali kita belum cukup bertakwa. Nah, di antara karakteristik atau sifatnya adalah yang beriman dengan perkara yang gaib. Yang kedua, ya'funa wa yasfahuna. Dia itu memaafkan dan berlapang dada. Qala subhanahu, Allah ta'ala berfirman, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Jika kalian itu memaafkan, maka itu akan lebih dekat kepada takwa. Jadi agar kita kemudian bisa lebih dekat pada takwa, kita harus memiliki karakter orang yang pemaaf, orang yang memaafkan. Kemudian yang ketiga, la yaqtarifunal kabair. Tidak mengerjakan dosa besar atau tidak melakukan dosa besar. Wala yusirruna ala saghair, dan juga tidak mengerjakan dosa-dosa yang kecil. Wa idza ma waqa'u fi dambin sara'u ila taubati minhu. Dan ketika dia itu terjatuh ke dalam satu dosa, dambin, satu dosa, sara'u, dia itu bersegera ila taubati minhu, taubat dari dosa tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah jika menimpa mereka atau sekelompok syaitan itu mengganggu mereka, maka mereka ingat, tadzakkaru, mereka kemudian ingat pada hukuman Allah. Kalau di jalan ini disebutkan tadzakkaru iqab Allah. Jadi dia mengingat dengan hukuman-hukuman Allah. Wa idahum mubsirun, kemudian mereka itu bisa melihat al-haqqa min ghairihi wa yarji'una. Dia bisa melihat kebenaran dan memisahkan dari yang batil, kemudian dia rujuk kepada kebenaran itu. Jadi dia meninggalkan kabair, yaitu dosa-dosa besar. Itu di antara diri orang yang bertakwa. Kemudian yang nomor 4, yatakharrawna as-sidqa fil aqwali wal a'mali. Dia senantiasa mengedepankan kejujuran dalam ucapan dan amalan. Dalam ucapan dan amalan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang dia itu datang dengan membawa kebenaran atau kejujuran dan dia itu membenarkan, yaitu maksudnya membenarkan Nabi. Wasaddaqa itu huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ketika datang kebenaran, dia yang dibawa oleh Rasul, dia membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang beliau bawa, maka ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Dan ini pembenarannya bukan hanya pakai perkataan ya, tapi juga dengan perbuatannya. Jadi bukan hanya ya benar, tapi kemudian perbuatannya menyelisih apa yang dia katakan. Tapi baik qaulun maupun af'alunnya itu sama. Mereka itu selaras ya, senada.
Jadi senantiasa jujur, kemudian selaras antara ucapan dan perbuatannya. Dan yang kelima, yu'adzimuna sa'irallahi wa manasikahu, mengagungkan syiar-syiar Allah, syariat-syariat Allah, dan ibadah-ibadah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika wa man yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, dan orang-orang yang mengagungkan syariat-syariat Allah, Syiar-syiar Allah. syiar-syiar Allah, fa innaha, sesungguhnya syiar-syiar Allah itu adalah termasuk bagian dari takwanya hati. Masya. Pengagungan itu, fa innaha, ma'aha itu kembali kepada fa inna ta'dimiha. Fa inna ta'dimaha, yaitu pengagungan syiar-syiar Allah itu termasuk bagian dari wujud takwanya hati. Ini menarik ya, penegasannya min taqwal qulub. Artinya memang hatinya itu 100% atau yakin-yakinnya bahwa memang syiar Allah itu adalah utama ya. Istimewa. Artinya bukan hanya zahirnya tampak mengagungkan tapi hatinya enggak. Gitu. Ya. Nah, tapi ini penekanannya di hati ya. Kan yang membedakan orang beriman dengan munafik kan di situ. Dia secara lahiriah sama, sholat di belakang Rasul satu soft dengan para sahabat. Tapi yang membedakan kan di situ. Ya. Hatinya itu ternyata sangat memusuhi. Gitu. Jadi tidak ada ketakwaan, tidak ada kehati-hatian, tidak selaras dengan lisan bahkan perbuatannya. Gitu. Ya. Dia sholat di situ di belakang Rasul, banyak kan, itu luar biasa kan, berkumpul bersama orang-orang mulia. Ya, ngaji sama Rasul ya sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik. Ngaji tapi hatinya nggak ikut ngaji, nggak ikut beriman. Itu kan bahaya sekali. Jadi mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa makna ta'dzim sa'airillah. Dan makna ta'dzim terhadap syiar-syiar Allah itu apa? Anna yu'adzimal mar'u hurumati rabbih, yaitu mengagungkan kehormatan Rabbnya. Hal-hal yang Allah yang menjadi kehormatan Allah itu diagungkan. Fala yantahikaha, kemudian tidak melanggarnya. Wa yu'adzimu awamirallahi, dan wa yu'adzimu awamirillahi, mengagungkan perintah-perintah Allah, fayati biha ala wajhiha, dan menunaikan perintah-perintah Allah itu sebagaimana mestinya. Ala wajhiha, sebagaimana mestinya. Sebagaimana wujud aslinya itu, kalau perintah Allah begini ya begini dilakukan. Misalnya apa? Kalau perempuan itu tutupilah dirimu dengan hijab. Ini ya, dia menutup gitu, bukan kemudian mereka ketikatlah di apa yang tetap akhirnya tidak sebagaimana seharusnya, misalnya seperti itu. Jadi itu bagian dari mengagungkan syiar Allah. Jadi bukan sekedar misalnya kita ini diperintahkan untuk sholawat kepada Rasul misalnya, kemudian dikreasikan atau takbir lah, yang jelas takbir. Takbir itu kan untuk mengagungkan, harusnya syahdu, sesuatu yang kemudian bisa mendorong kita untuk mengagungkan Allah, mendekat pada Allah. Tapi kemudian diselingi apa? House music, dangdut koplo, gitu. Katanya, wah ini kan bentuk syiar itu. Dia klaimnya begitu karena ada unsur takbirnya, tapi ternyata itu berbeda dengan apa yang sebenarnya diharapkan oleh syariat ini. Karena mencampur al-haq dengan sesuatu yang kotor misalnya, itu kan tidak bisa ditolerir. Talbisul iblis ya. Iya, talbis itu. Nah, maka mengagungkan ini adalah sebagaimana yang memang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatakharrawnal adla, dan itu memperhatikan keadilan. Orang yang takwa itu dia memperhatikan keadilan, rasa keadilan. Wa yahkumuna bihi, dan kemudian dia berhukum dengan adil. Qala subhanahu, Allah taala berfirman, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Wala yajrimannakum, itu janganlah membebani kalian sebagian kaum itu untuk kemudian kalian itu bersikap tidak adil. Jadi karena rasa benci, mungkin ada permusuhan, itu membuat kita kemudian terdorong untuk cenderung untuk tidak berlaku adil kepada satu kaum itu. Ada sesuatu yang membebani kita. Maka diperintahkan oleh Allah, i'dilu, adilah kalian, huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu senantiasa mengedepankan rasa keadilan dalam menghadapi siapapun, orang yang kita sukai, orang yang tidak kita sukai, orang yang dekat dengan kita atau yang bermusuhan dengan kita. Makanya di situ wala yajrimanakum, janganlah sesuatu itu membebani kalian. Karena adanya permusuhan, adanya rasa tidak suka, akhirnya itu menjadikan kita seolah-olah boleh untuk bersikap tidak adil pada orang itu. Tetap tidak boleh. Maka diperintahkan oleh Allah, idilu, adilah kalian, karena itu lebih dekat kepada takwa. Jadi karakteristik orang yang bertakwa adalah dia menjunjung tinggi keadilan. Allah. Dan poin terakhir dari bab ini, nomor 7, yattabi'una sabilal anbiya. Dia mengikuti jalannya para nabi, was-shadiqin, dan orang-orang yang jujur, wal muslihin, dan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat islah, wa yakununa ma'ahum, dan menjadi bagian dari mereka, di bagian dari kelompoknya nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berbuat saleh. Qala jalla sya'nahu, Allah Ta'ala berfirman menerangkan kondisi ini, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Nah, jadi ini 7 poin dibawakan oleh beliau untuk memberikan gambaran kepada kita di antara sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi barometer, menjadi indikator bagi kita. Kita ini sudah termasuk orang bertakwa belum? Kalau sekedar hanya berhenti di definisi, mungkin itu ya, belum ada gambaran ininya. Pokoknya melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu masih luas sekali. Tapi kemudian diperjelas lagi. Kalau mau menjadi orang yang bertakwa, ini di antara karakteristiknya. Bahkan di ayat yang lain misalnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbihum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, siapa muttaqin ini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ayat yang sering dibaca di bulan Syawal. Iya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia berinfak dalam keadaan dia senang maupun dia susah. Wal qadiminal ghaid, dia menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Jadi berinfak fisabilillah, menahan amarah, itu juga karakteristik orang yang bertakwa, memaafkan orang lain. Nah, tadi disebut di atas juga sudah ada orang yang bertakwa itu orang yang pemaaf. Orang yang pemaaf. Ya'funa wa yasfahun tadi ya. Iya, berlapang dada, maaf, kemudian bersikap adil. Dan ini kan berkorelasi semua. Bagaimana kita itu bisa bersikap adil? Akan mudah bersikap adil kalau kita itu mudah memaafkan dan berlapang dada. Kalau kita ini masih menyimpan dendam, bara, itu cenderung lebih sulit bersikap adil. Karena ini kan distraksinya besar sekali. Antara kita ingin berbuat adil tapi masih terhambat oleh amarah, dendam. Tapi kalau kita memaafkan, berlapang dada, maka lebih mudah bersikap adil. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah, ini tadi kita diingatkan tentang pentingnya ilmu bagi orang yang mengharapkan sifat takwa itu ada pada dirinya, dan kemudian diikuti dengan mu'allif memberitahu kepada kita ilmu tentang sifat-sifat orang bertakwa yang bisa menjadi muhasabah bagi kita, apakah kita ini sudah memilikinya atau belum. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendidik diri kita mengikuti perintah Allah Ta'ala, sehingga kita dengan izin Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat orang bertakwa tersebut. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pekan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.